Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Melani. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikotropika. Apakah kalian tahu apa itu psikotropika? Apakah psikotropika jika disalahgunakan dapat berbahaya bagi remaja? Tetap menonton sampai habis ya. Di sini saya akan membahas semuanya. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku. Kebanyakan dari psikotropika adalah obat-obatan yang mudah ditemukan di apotik. Tapi walaupun mudah ditemukan di apotik, jenis obat-obatan ini harus dengan resep dokter. Dan sekarang, banyak orang yang mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa resep dokter. Meski efek kecanduan pada obat-obatan ini relatif rendah, tetapi dapat saja membahayakan manusia. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, mulai dari kepuasan yang didapat seusai konsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang atau tenang. Lama-kelamaan, pengguna akan ditingkatkan menjadi ketergantungan. Jika sudah sampai level parah, bisa menyebabkan kematian. Penyalahgunaan obat-obatan ini juga dapat dikenakan sanksi penjara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan golongan-golongan psikotropika. Apakah Anda pernah mendengar zat amfetamin? Ya, salah satu jenis obat-obatan tersebut nyatanya termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya juga harus melalui resep dokter, jika tidak akan membuat kecanduan. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1. Obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Tak hanya itu, zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan ini masuk obat-obatan terlarang, yang penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi hukum. Jenis obat-obatan ini tidak digunakan untuk pengobatan, kan? Hanya sebagai pengetahuan saja. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi menyebabkan kecanduan. Hanya itu, zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan ini masuk obat-obatan terlarang, yang penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi hukum. Jenis obat-obatan ini tidak digunakan untuk pengobatan, kan? Hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 adalah LSD, DOM, pil ekstasi, dan lain-lain. Psikotropika golongan kedua. Dua ini juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak para golongan pertama. Pemakaian obat-obatan ini seringkali bahkan untuk menyembuhkan penyakit, penggunaan haruslah sesuai dengan resep dokter. Golongan kedua ini termasuk obat-obatan yang paling sering disalahgunaan penggunaannya. Misalnya adalah sabu-sabu, amfetamin, fenetelin, dan lainnya yang totalnya ada 14. Tropika golongan ketiga. Memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan dokter agar tidak mengakibatkan kecanduan. Contoh zat golongan ketiga adalah mogadon, pronovina, amorbabital, dan lain-lain. Psikotropika golongan keempat. Golongan keempat memang memiliki resiko paling kecil daripada golongan yang lainnya. Namun tetap saja, jika pengawasannya tidak diawasi oleh resep dokter, menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Penggunaan psikotropika golongan keempat dibilang cukup tinggi. Golongan keempat adalah eksotan, obat penenang, obat tidur, dan masih banyak lagi. Apakah psikotropika dapat berbahaya bagi remaja jika disalahgunakan? Tentu saja iya. Karena psikotropika boleh digunakan dengan syarat ada resep dokter. Jika tidak, lebih baik tidak digunakan sama sekali. Saya sangat memprihatinkan remaja-remaja zaman sekarang karena dari mereka banyak yang menggunakan psikotropika untuk penenang, karena remaja-remaja sekarang banyak yang terbebani. Contohnya terbebani oleh pikiran sekolah, pikiran keluarga, maupun percintaan. Di sini saya mengajak seluruh remaja Indonesia untuk mengisi waktu kosongnya dengan kegiatan yang positif. Contohnya berolahraga, mengikuti hobi seperti menyanyi, melukis, dan lain-lain. Dan jika kalian ada masalah, jangan langsung membeli obat-obatan terlarang.
Terlebih dahulu, kalian berbicara pada orang yang bersangkutan. Sekian penjelasan psikotropika dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.